Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto kembali menebar kemesraan. Kedekatan keduanya pun seakan melahirkan kekuatan politik baru, poros PDI Perjuangan Gerindra. Namun, keakraban Mega Prabowo dinilai mengusik. Prabowo seolah menyalip di tikungan, meninggalkan SBY, Zulkifli Hasan yang lebih dulu genit mendekati Jokowi dan Mega. Lalu, akankah ada hasil dari kemesraan Mega Prabowo? Bersama saya Agita Mahlika, inilah Cover Story One, Mega beri Prabowo tiket kabinet. Belum, kepingin jadi menteri, keluar dari PDI Perjuangan. Megawati Soekarnoputri benar-benar semeringah menikmati kemenangan. Tampil lepas di mimbar Kongres PDI Perjuangan, Mega bak penguasa panggung. Leluasa berpidato, sesekali Megawati menyelingi dengan sentilan kesana sini, termasuk kepada Prabowo Subianto hingga Presiden Joko Widodo. Ternyata beliau mau. Mas Bowo. Makanya kalau Serangkaian candaan Mega untuk Prabowo pun lantas mengapungkan rasa penasaran. Apalagi kabar tak sedap tengah menerpa koalisi Jokowi yang disebut-sebut terbelah antar kutub Megawati dan Surya Paloh. Mungkin di pihak Pak Surya Paloh CS tuh ada kurang sabaran mungkin ya, sehingga menafsirkan itu jadi berbeda. Jadi akhirnya multi tafsir, akhirnya membuat celah orang menafsirkan bahwa ada keretakan gitu. Yang pasti saat ini Koalisi Indonesia Kerja itu solid, kuat, dan sehat ya. Nah, kalau terkait dengan anggota kabinet itu sepenuhnya menjadi domain Pak Jokowi dan Kiai Maruf sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Selain sikap terbuka Mega, manuver Prabowo yang rajin beranjang ke petahana ikut memantik polemik. Prabowo bahkan terkesan begitu berhasrat bergabung ke koalisi petahana. Ada apa dengan Prabowo? Adakah situasi atau lobi-lobi yang membuat Prabowo tak berkutik selain menerima uluran tangan Mega? Jadi kemarin itu datang kan biasa karena memang Ibu Mega ketika ketemu di Teguh Umar kan mengundang secara lisan. Kemudian setelah itu undangan sampai ke DPP, kami sampaikan ke beliau Bapak Prabowo, dan Bapak Prabowo janji di depan Ibu Mega langsung akan hadir. Dan Pak Prabowo orang yang komitmen memenuhi janjinya hadir di Kongres. Di Kongres semuanya sangat terbuka, sangat jelas. Tidak ada pembicaraan menteri, jabatan, transaksional, koalisi atau oposisi. Tidak pada posisi itu. Ya, saya kira ini masih kelanjutan dari perkembangan setelah pemilu. Setelah pemilu, partai-partai mulai melakukan manuver. Ini akan berkaitan dengan konstelasi oposisi dan juga pemerintahan. Artinya partai apa saja yang akan ada di dalam pemerintahan, yang ada di luar pemerintahan. Dan kita melihat bahwa Demokrat, PAN, dan Gerindra sama-sama memiliki kecenderungan untuk bergabung di dalam pemerintahan. Dan ini kemudian memunculkan memang kontroversi dan juga diskusi politik yang cukup serius. Di Kongres PDI Perjuangan itu, Prabowo mencuri perhatian. Prabowo satu-satunya elit eks-koalisi Adil Makmur yang tampak di deretan tamu kehormatan itu. Lalu, kemana dengan yang lain? Ini sesuatu yang tetap kami hormati, kami hargai. Bahkan ketika Partai Demokrat pun tidak diundang, kami itu mengerti. Ketika Partai Demokrat tidak ada di sana, bagi kami, karena ini ada persinggungan antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Kompetisi antara Demokrat dan PDI Perjuangan beberapa tahun lalu dan sampai sekarang kan itu masih bergulir terus, tetapi hubungan kita itu baik. Apakah diundang atau tidak diundang, ya itu tergantung melihatnya bagaimana.
Pak Prabowo tadi juga sudah saya katakan karena sebelumnya juga sudah ditanya dahulu mau datang apa enggak. Kalau nggak datang juga nggak apa-apa, maka terus baru diundang kan begitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu juga harus terlalu berperasaan terlalu banyak-banyak lah, ya, biasa-biasa saja. Usai pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi, Mega seakan tak canggung ketika mengisyaratkan kedekatannya kembali dengan Prabowo ketimbang dengan pemimpin parpol lain di eks-koalisi Adil Makmur seperti Demokrat. Padahal, ketika sengketa Pilpres belum putus, perwakilan Demokrat sudah lebih dulu rajin merapat ke Jokowi maupun Mega dibanding Prabowo. Tapi tunggu punya tunggu. Dukungan gamblang Demokrat untuk petahana memang belum bergema. Secara eksplisit kami belum menentukan sikap, tetapi komunikasi kami dengan Presiden terpilih, komunikasi kami dengan partai-partai koalisi Presiden terpilih itu juga tetap kami pelihara. Mengapa kami pelihara? Karena Partai Demokrat sangat concern terhadap kepentingan rakyat ini 5 tahun ke depan. Ya memang hubungannya biasa-biasa aja. Ya hubungannya baik-baik saja, walaupun kemudian sesudah itu ya hubungannya menjadi kurang baik begitu ya. Saya kira itu menjadi rahasia umum ya. Ada mungkin sesuatu yang nggak sesuai dengan pakem dari ya kehidupan berpolitik begitu ya. Kembali mesranya hubungan Megawati dan Prabowo, seolah kontras dibanding relasi Prabowo dengan Susilo Bambang Yudhoyono belakangan ini. Kini, sayup-sayup isu keretakan hubungan antara Gerindra dan Demokrat pun mencuat. Kembali dekatnya hubungan Megawati dan Prabowo berimbas pada relasi Partai Gerindra dan Demokrat. Padahal sebelumnya, Demokrat seakan sudah memenangi hati Megawati. Dua pangeran Cikeas, AHY dan Ibas, bahkan sudah berselfie ria di Teuku Umar. Lantas, masih adakah peluang SBY di kandang banteng saat Prabowo pulang ke pangkuan Mega? Prabowo Subianto bermanuver. Kemunculannya di Kongres kelima PDI Perjuangan di Bali adalah buah jiwa besar Prabowo berdamai dengan Megawati Soekarnoputri. Ada yang senang, tapi tak sedikit pula yang risau dengan kehadiran Prabowo itu. Di jagat maya, pamer kemesraan antara Prabowo dan Megawati tak luput memancing komentar beragam. Tentu saja, ada yang sependapat, ada juga yang bernada lain. Kubu Demokrat yang notabene kawan Gerindra di eks-koalisi Adil Makmur rupanya terusik. Kini, kedua kubu bahkan tanpa risih acap terlibat adu sindir berebut kursi. Jangan-jangan keduanya sebenarnya mau tapi malu. Terlihat gamblang bagi kita bagaimana sekarang Pak Prabowo begitu rajin mendekati Bu Mega, mendekati Pak Jokowi. Ya targetnya sepertinya ingin masuk di dalam kabinet ya. Ini yang kita lihat sekarang. Tapi kita tidak ingin menggunakan cara-cara yang tidak elok di mata publik untuk mengejar kursi 1-2 kursi menteri. Kami merasakan kedatangan Pak Prabowo ke Kongres PDI Perjuangan lalu di mana kita tidak melihat teman-teman Demokrat hadir, memang menimbulkan kegaduhan serta kenyinyiran yang saya hadapi di media sosial. Yang pasti kami Gerindra di 2019-2024 ini kami akan berkontribusi positif untuk bangsa dan negara dimanapun posisi kami, apakah di dalam atau di luar. Wadah untuk bergabung, wadah untuk bersatu itu kan banyak. Seolah-olah pemahamannya, gambarannya itu hanya di kabinet saja. Kan tidak hanya begitu kan. Diakui, situasi panas dingin kerap mewarnai dinamika hubungan Demokrat dan Gerindra.
bahkan sejak sebelum hingga usainya Koalisi Adil Makmur. Sebagai anggota terakhir yang bergabung di Koalisi Prabowo Sandi setelah tidak mendapat tempat di Koalisi Jokowi Amin, kesungguhan Demokrat dalam mendukung Prabowo pun sering dipertanyakan. Apalagi SBY sempat menyatakan keberatan dengan kampanye Prabowo hingga bagaimana Demokrat bersikap ketika Prabowo Sandi sedang menghadapi sengketa pemilu presiden lalu. Nah, Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi dalam rangka silaturahim yang memang penonton itu di stadion menginginkan hal itu, bahwa pertandingan untuk fair play, semua salaman berpelukan. Ya, rakyat menginginkan hal itu. Dan pertemuan itu setelah kompetisi selesai. Berbeda dengan yang lain itu loh. Kompetisi sebelum selesai udah zigzag gitu loh. Jangan samakan kami pihak lain gitu. Partai Demokrat sangat sepenuh hati waktu itu mengenangkan Prabowo, tetapi justru Prabowo terlihat tidak ingin menang. Karena faktanya sekarang beliaulah yang paling giat untuk mendekati Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi, berburu ke sana. Artinya apa? Beliau sangat senang Pak Jokowi menjadi pemenang pemilu. Kalau toh ujung-ujungnya seperti ini kan lebih bagus kemarin tidak usah maju. Kita nyatakan aklamasi mendukung menetapkan Pak Jokowi presiden. Tidak. Di saat Prabowo mencari jalan kemenangan, Demokrat pun seakan sudah meninggalkan. Pangeran Cikeas Agus Harimurti Yudhoyono lebih dulu menyambangi Presiden Joko Widodo ke istana. Tercatat 2 kali AHY bertemu Jokowi. Meninggalnya Ibu Ani Yudhoyono juga menjadi momentum bertemunya kembali SBY dan Mega. Bahkan Mega seolah memberi isyarat politik bakal membukakan pintu Teuku Umar untuk Cikeas. Saat perayaan Idul Fitri, keluarga Cikeas pun bertandang ke Teuku Umar. Tangan Mega tampak terbuka menjabat AHY dan Ibas. Teuku Umar dan Cikeas sumringah menepis semua spekulasi kebuntuan politik selama ini. Nama AHY pun santer disebut-sebut mengunci 1 kursi menteri di kabinet Jokowi. Namun manuver Prabowo sepertinya membuyarkan kemesraan Teuku Umar Cikeas. Apalagi Partai Gerindra terus ingin pamer kemesraan dengan mengundang Megawati pada rapat kerja nasional di Hambalang, Bogor, September mendatang. Inikah upaya Gerindra merebut hati Megawati dari Demokrat? Pertama, hubungan Megawati Prabowo itu memiliki latar belakang sejarah ya. Kedua belah tokoh ini, baik Pak Prabowo dan Ibu Megawati, pernah menjadi satu koalisi besar dalam Pilpres di tahun 2009 gitu ya. Dan basically komunikasi kedua tokoh baik-baik saja. Namun memang dalam konteks politik saat ini, Ibu Megawati yang menjadi the good father, the good mother dari Pak Jokowi adalah proksi terdekat bagi Pak Prabowo untuk menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah. Banyak yang menilai, bola kini di tangan Megawati. Kepiawaian Megawati dalam menggocek dan mengoper bola diuji, bila tak ingin menjadi bola liar yang tak diinginkan Koalisi Indonesia Kerja. Kematangan kalkulasi politik ditengarai ikut melatar belakangi sikap Prabowo yang mengamini rangkulan Megawati. Bagaimanapun, Prabowo dan Partai Gerindra butuh eksistensi untuk mengarungi periode 5 tahun ke depan. Benarkah terbukanya gerbang Teuku Umar untuk Kertanegara mencemaskan banyak pentolan partai politik di kubu 01 dan 02? Prabowo Subianto telah mengisyaratkan jalan kompromi. Deretan elit partai 01 dan 02 pun dibuat tercengang setelah karpet merah digelar Megawati untuk Prabowo. Langkah Prabowo membonceng pemerintah juga diyakini bukan sekedar mencari aman di balik ketiak petahana.
belum waktunya Gerindra berada di dalam koalisi KIK atau belum waktunya dia berada di dalam kabinet. Sama sekali tidak menyebutkan bahwa menerima rekan-rekan dari koalisi sebelah khususnya dari Gerindra untuk menjadi bagian dari anggota kabinetnya. Mungkin mereka kesal karena dengan pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan Bu Mega seakan-akan menutup pintu bagi sang bangsawan untuk mendapatkan kursi menteri yang dibutuhkan untuk panggung 2024. Bisa saja. Tapi yang jelas kami bukan penghamba jabatan. Saya ingin tegaskan, Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi murni untuk Indonesia guyup. Ya memang kehadiran Pak Prabowo yang akrab dengan Bu Mega menimbulkan banyak tafsir. Di antaranya mungkin rumor yang beredar, Nasdem mulai menggalang teman-teman koalisi Pak Jokowi untuk bersama-sama menolak kehadiran Gerindra. Ya menurut saya itu respon yang wajar ya. Karena Nasdem dan teman-teman yang lain mungkin saja berpendapat kehadiran Gerindra mengganggu status quo atau jatah. Prabowo dan Partai Gerindra memang butuh pijakan eksistensi untuk tetap langgeng menancapkan kuku hingga periode 5 tahun ke depan. Sementara reaksi antipati mulai dipertontonkan dari para pentolan partai di kubu 01. Benarkah mesrahnya Prabowo dan Megawati suguhkan bayang-bayang kecemasan bagi elit partai kubu 01 dan sederet jenderal di belakang Jokowi? Ya terkait dengan bergabung atau tidak bergabungnya koalisi non-KIK termasuk Gerindra, Presiden ngomong aja belum dengan pimpinan partai politik. Nah kalau ngomong aja belum oleh Bapak Presiden dengan pimpinan partai koalisi, kenapa spekulasi begitu hebatnya? Siapa sih sponsornya ini? Ya yang menginginkan ini siapa sih? Ya kalau ingin menang nanti masih ada Pilpres 2024. Atau memang mereka ketakutan juga kursi menteri yang mereka cita-citakan untuk tokoh mereka, bangsawan mereka bisa-bisa gagal. Sehingga panggung 2024 semakin tertutup untuk sang tokoh yang mereka idam-idamkan jadi calon presiden. Apakah ini hanya sekedar menggoyang atau mengguncang koalisi yang sudah dibentuk oleh Jokowi, juga kita belum tahu kan. Ini mungkin salah satu tes airnya Gerindra untuk mengobrak-abrik mengobrak-abrik koalisi juga bisa jadi, karena buktinya Nasdem pun akhirnya gerah juga dengan melakukan pertemuan tandingan di luar Megawati dan Prabowo. Lengketnya dua sejoli Teuku Umar dan Kertanegara diyakini turut membuat gerah mesin suara Prabowo. PAN dan Demokrat yang dikenal paling genit ke penguasa ternyata tak kunjung mendapat lampu hijau. Sementara PKS dan kelompok kanan yang mahir mengintrokan politik identitas tak mau ikut campur. PKS akan tetap bersahabat bersama Gerindra dan partai-partai yang lain, apapun keputusan Gerindra. Tetapi tetap harapan saya pribadi dan juga mungkin harapan banyak pemilih Pak Prabowo tetap bersikap sebagai oposisi bersama PKS dan partai-partai pendukung lain. Ini taruhan penting buat partai-partai yang selama ini berjuang bersama kami, kemudian mengambil jalan bergabung dengan pemerintah. Ini taruhan betul. Kalau ternyata kemudian masuknya partai-partai yang selama ini koalisi berjuang bersama kami, kemudian tidak menghasilkan apa-apa buat rakyat dan umat, saya yakin 2024 akan ditinggal oleh rakyat Indonesia, oleh umat Islam Indonesia. Mereka punya sisi negatif, pemilih-pemilih mereka yang tadinya militan terhadap Prabowo dan akhirnya juga mendulang suara juga terhadap Gerindra, dengan masuknya Prabowo atau Gerindra ke dalam pemerintahan Jokowi Amin ini ya otomatis menjadi kekecewaan tersendiri. Tapi ketika sekarang terlihat akur ya pemilih yang Prabowo kemarin mungkin ada kekecewaan untuk kenapa mereka sekarang jadi akur dan segala macam ya, padahal kemarin mereka saling sikat argumen dan segala macam ya, tapi ya itulah politik kan.